Seberapa jauh kamu mengenal Priyanka Chopra? Apakah kamu termasuk salah satu penggemarnya? Atau kamu menjadi salah satu haters karena kontroversi asmaranya di masa lalu? Meluruskan semua pandangan ini, dia adalah wanita hebat yang memiliki gelar superstar yang pantas dan merupakan salah satu aktris Bollywood yang berhati mulia. Priyanka Chopra adalah wanita yang sangat bersahabat, banyak dari temannya tidak hanya di industri Bollywood, juga yang berada di Amerika sana, sebut saja seperti Lupita Nyong'o, Meghan Markle, Elizabeth Chambers-Hammers, Irina Shayk, Mobina Ratonsi, hingga dengan ipar perempuan dari Sophie Turner. Sejak memenangkan kontes Miss World di tahun 2000, hingga saat ini dia bukan hanya aktivis sosial sesuai gelar Miss-nya. Selain aktris untuk Bolly dan Holly, dia adalah seorang penyanyi sukses di Amerika, juga seorang produser film yang didirikan bersama ibu tercintanya. Segudang prestasi telah diraih oleh Priyanka Chopra dari industri hiburan, juga penghargaan dari pemerintah seperti Padma Shri, juga Dada Saheb Phalke Awards atas lintas kerjanya ke dunia internasional. Priyanka Chopra lahir pada tanggal 18 Juli 1982 di Jamshedpur, Bihar atau yang sekarang disebut dengan kota Jharkhand dari seorang ayah ibu Ashok dan Madhu Chopra yang mana keduanya adalah dokter ahli di pasukan angkatan darat di India. Ayahnya Ashok Chopra telah meninggal pada tahun 2013 setelah berjuang melawan kanker dan untuk hal ini Priyanka Chopra telah memberi tato pada tangannya yang bertuliskan Daddy's Little Girl. Sementara ibunya sendiri masih ada hingga sekarang. Priyanka menyebutnya sebagai wanita inspirasinya dari seluruh dunia atas prestasi ibunya seperti memegang 8 sertifikat medis serta mampu berbicara dalam 9 bahasa. Karena profesi kedua orang tuanya sebagai dokter militer, tuntutan pekerjaan mereka mengharuskan bersedia ditempatkan di sejumlah tempat, termasuk di Delhi, Chandigarh, Ambala, Ladakh, Lucknow, Bareilly, dan Pune yang kesemuanya terletak di India. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh Daily News and Analyze, Priyanka Chopra mengatakan bahwa dia tidak keberatan berpergian secara teratur dan bergonta-ganti sekolah. Dalam hal ini, dia menyebutnya sebagai pengalaman baru dan cara untuk menemukan masyarakat multikultural di India. Di antara banyak tempat yang ia tinggali tersebut, Priyanka Chopra memiliki kenangan indah sebagai seorang anak yang bermain di lembah-lembah di Leh, daerah padang pasir India barat laut yang dingin di Ladakh. Pada usia 13 tahun, Priyanka Chopra pindah ke Amerika Serikat untuk bersekolah, di mana dia tinggal bersama bibinya dan bersekolah di Newton, Massachusetts. Juga sempat tinggal di Cedar Rapids di Iowa setelah bersekolah sementara sebelumnya di Queens, New York, karena keluarga bibinya tersebut juga sering berpindah-pindah tempat tinggal. Saat dirinya berada di Massachusetts, ia berpartisipasi dalam beberapa produksi teater dan mempelajari musik klasik barat dan bernyanyi dalam paduan suara. Selama masa remajanya di Amerika Serikat, Chopra terkadang menghadapi masalah rasisme dan intimidasi karena dirinya adalah orang India di antara teman sekelasnya yang berasal dari Afrika dan Amerika. Setelah 3 tahun mengenyam pendidikan di Amerika Serikat, Priyanka akhirnya kembali ke tanah kelahirannya India. Selama masa waktu tersebut, Priyanka telah memenangkan kontes kecantikan India setempat. Ada hal lucu setelah memenangkan kontes tersebut, Priyanka menyebutkan bahwa dirinya dikejar-kejar oleh para fans, sampai-sampai keluarganya memagar rumahnya demi keamanan Priyanka. Melihat kesuksesan awalnya di kontes kecantikan, ibunya kemudian memasukkan Priyanka dalam kontes Femina Miss India tahun 2000. Ia mendapatkan juara kedua di bawah Lara Dutta, lalu berangkat mewakili India ke ajang Miss World dan berhasil merebut mahkota Miss World pada tahun 2000. Berikut perjalanan Priyanka Chopra di industri film Bollywood hingga melintasi Hollywood dan menjadi superstar wanita dari Bollywood. Priyanka Chopra mengatakan bahwa gelar Miss India dan Miss World membawa pengakuan besar kepadanya dan ia mulai menerima tawaran untuk peran film dari sutradara duo Abbas Mustan untuk Humraaz, namun gagal dibuat karena jadwal padat dari Priyanka. Film Humraaz kemudian diproduksi pada tahun 2002 dengan aktris Amisha Patel, sementara Priyanka memulai debutnya di film Telugu Tamizan pada tahun 2002.
Priyanka Chopra memulai debutnya di Bollywood pada tahun 2003 dengan film The Hero, A Love Story of Spy yang dibintangi bersama Sunny Deol dan Preity Zinta dengan ragam komentar positif untuknya bersama dengan kesuksesan filmnya. Priyanka kemudian mendapatkan Filmfare debut terbaik setelah film keduanya Andas di tahun 2003, namun 3 rilis film pertama Priyanka di tahun 2004 gagal total di box office yang mencakup film Plan, film Kismat, dan Asambab. Di samping 3 film pertamanya di tahun 2004, beberapa filmnya yang sukses dalam periode ini antara lain seperti Mujhse Shaadi Karoge dan I Trust di akhir tahun berhasil memberinya Filmfare kinerja terbaik dalam peran negatif. Dia adalah satu-satunya orang yang menerima penghargaan tersebut setelah nama Kajol dan menandai kehadirannya di Bollywood sebagai si penggoda yang lahir kembali di layar kaca. Terakhir di tahun 2004 setelah pengakuan besar lewat Mujhse Shaadi Karoge dan I Trust, pada periode 2005, Priyanka masih mengalami pasang surut grafik karir dengan berbagai ragam kritikan datang untuk membangun agar lebih selektif untuk peran yang kuat. Tahun 2006 kemudian masih dengan posisi pemanis dalam film, sukses besar film yang ikut melambungkan namanya adalah franchise dari film Krish dan film Dawn. Sebuah kritik yang mengkhawatirkan bagi karir Priyanka Chopra di tahun 2007 dari kritikus film Sukanya Verma yang datang setelah 6 filmnya berturut-turut gagal secara beruntun di box office, bahwa penampilan aksinya mungkin baik-baik saja tapi ini adalah akhir dari karir Priyanka, Verma menyebutkan. Kemudian datang kepadanya film Fashion dari Madhur Bhandarkar yang menjadi titik kebangkitan bagi karirnya, di mana ia diserbu dengan sejumlah penghargaan atas kinerjanya termasuk Filmfare dan penghargaan nasional. Akhir tahun 2008 kemudian, Priyanka Chopra melanjutkan dengan kesuksesan film lainnya yaitu Dostana yang merupakan film buangan yang ditolak oleh aktris Aishwarya Rai, pada akhirnya menjadi film sukses dengan mengikut julukan Desi Girl untuknya. Melangkah lebih berani untuk maju setelah sukses besarnya Fashion, Priyanka mulai mengambil film yang tidak konvensional dalam beberapa film seperti Kamini, What's Your Rashi, Sat Khon Maaf, Don 2, Agnipat, Barfi, hingga Bajirao Mastani. Berbicara secara terbuka di depan penggemarnya, fakta bahwa dirinya hanya 1 kali melakukan casting untuk film dan itu hanya terjadi saat dirinya menandatangani kontrak dengan ABC Studios. Priyanka Chopra mengikuti casting untuk pertama kalinya pada peran Alex Paris dalam serial TV Amerika Quantico yang tayang perdana pada 27 September 2015 di saluran ABC. Serial ini menerima ulasan positif dari para kritikus televisi yang menjadikan Priyanka adalah orang Asia Selatan pertama yang muncul untuk judul serial drama Amerika. Priyanka bahkan menerima penghargaan People Choice Awards untuk serial tersebut. Majalah The New York Times menggambarkan Chopra sebagai aset manusia terkuat dari serial tersebut, juga sangat karismatik dan sangat menonjol. Meski tak pernah merilis lagu solo ataupun album di negaranya sendiri, Priyanka adalah penyanyi yang cukup terkenal di Amerika berkat beberapa lagu dan duetnya dengan penyanyi terkenal di Amerika. Karir bernyanyi Priyanka Chopra sebenarnya berakar dari ayahnya sejak kecil yang mendorong Priyanka untuk mengembangkan bakatnya sebagai seorang penyanyi. Rekaman lagu pertama Priyanka Chopra adalah lagu Ullathai Khilate dalam film Tamil Tamizan pada tahun 2002. Lagu ini dibuat atas desakan sutradara dan lawan mainnya Vijay dalam film tersebut setelah ia mendengar Priyanka Chopra bernyanyi di lokasi syuting. Meski mendapat kesempatan bernyanyi di film tersebut, dia telah menolak untuk menyanyikan lagu Tinka Tinka untuk filmnya Karam di tahun 2005. Pada Juli 2012, Chopra menjadi bintang Bollywood pertama yang ditandatangani oleh Creative Artists Agency, sebuah agen hiburan dan olahraga yang berbasis di Los Angeles. Di bawah naungan agensi tersebut, lagu solo Priyanka Chopra yang berjudul In My City selalu menampilkan versi singkatnya dalam membuka pertunjukan olahraga.
Lagu In My City terinspirasi oleh masa kecilnya yang gelisah dan perjalanannya dari seorang gadis kota kecil menjadi seorang selebriti. Lagu ini mendapatkan ulasan beragam dari para kritikus dan sukses secara komersial di India, di mana lebih dari 130 kopi terjual di minggu pertama dan menduduki puncak tangga lagu pop Hindi dengan disertifikasi triple platinum. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri, single ini tidak begitu berhasil dengan hanya 5.000 unduhan digital pada minggu pertama. Pada Juli 2013, Priyanka merilis single keduanya yang berjudul Exotic dengan hari pertama rilis yang berada di nomor 16 Billboard Dance Electronic Songs, juga di nomor 11 chart Dance Electronic Digital. Single ini juga masuk di urutan nomor 74 di chart Hot 100 di Kanada dan memuncak di tangga lagu Billboard Hot Dance Club Songs di urutan ke-12. Single ketiganya I Can Make You Love Me dirilis pada April 2014 dan menduduki urutan nomor 28 di Billboard Hot Dance Electronic Songs Charts. Sedangkan untuk film Bollywoodnya sendiri, Priyanka telah bernyanyi untuk lagu seperti Chauro dalam film Mary Kom, lagu Dil Dadak Nedo, juga lagu berbahasa Marathi Baba untuk film Ventilator pada tahun 2016. Seiring dengan karirnya yang berjalan mulus di Bollywood juga di Hollywood, Priyanka Chopra telah berdiri memberantas berbagai kasus melalui yayasannya yang diberi nama Priyanka Chopra Foundation for Education and Health, sebuah yayasan untuk kesehatan dan pendidikan yang berupaya memberikan dukungan kepada anak-anak yang tidak memiliki hak di seluruh negeri, terkhusus dalam bidang pendidikan juga kesehatan. Ia menyumbangkan 10% dari penghasilannya untuk mendanai operasi yayasan dan membayar biaya pendidikan dan medis untuk 70 anak di India, 50 diantaranya adalah anak perempuan. Priyanka sering membicarakan tentang masalah wanita dengan menentang mereka dalam pembunuhan bayi dan aborsi janin, serta sangat lantang dalam menyuarakan tentang hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan kesenjangan upah antara pria dan wanita. Priyanka Chopra telah bekerja untuk UNICEF sejak tahun 2006, di mana ia muncul dalam diskusi media sosial untuk mempromosikan hak anak-anak dan wanita, dan dirinya telah diangkat sebagai National UNICEF Goodwill Ambassador. Perwakilan UNICEF Karin Holsov bangga dengan pekerjaan yang telah dilakukan Priyanka dalam menyuarakan tentang hak anak-anak, sehingga tidak ada anak yang tertinggal dalam hal ini menurutnya. Sederetan bantuan kedermawanan lainnya yang telah Priyanka lakukan semasa hidupnya antara lain konser amal tahun 2005 untuk gempa bumi Samudra Hindia, Duta Ramah Lingkungan NDTV, penyumbang dana kanker untuk Rumah Sakit Nanavati, hingga menyuarakan perawatan etis pada gajah-gajah di tahun 2015. Ini hanyalah sederetan kecil yang telah dilakukan oleh Priyanka yang terekam oleh Lensa Media di ulang tahunnya yang ke-38 tahun. Semoga Priyanka bisa lebih menginspirasi lagi para wanita ke depannya.